Beberapa waktu yang lalu, pengurus dari Panatacara memberikan form yang harus diisi oleh seluruh anggota Panatacara dalam rangka pemilihan ketua Panatacara yang baru. Pada saat itu, saya pun ikut mengisi, ya, di mana di form tersebut ada juga pertanyaan apakah Anda bersedia menjadi ketua Panatacara, mungkin atau tidak, gitu ya. Pada saat itu terus terang saya menjawab tidak bersedia dan saya memiliki pilihan yang tentu bukan saya sendiri. Nah, yang agak surprise, ternyata nama saya menjadi salah satu menjadi nama yang dipilih terbanyak di antara seluruh anggota yang lainnya. Nah, dengan adanya yang memilih saya, di situ saya mulai bingung juga ya. Ini seperti apa? Di sisi yang lain, saya ada kekhawatiran, tapi di sisi yang lain juga saya harus menghargai orang-orang yang memilih. Kemudian saya melihat kandidat lain yang terpilih itu, mohon maaf, adalah perempuan. Jadi mereka perempuan berani, masa saya laki-laki nggak berani gitu ya. Jadi merasa tertantang juga ya. Dan kemudian yang terakhir, mohon maaf terus terang, dulu pada saat ada almarhum Pak Uday, guru kita bersama ya, senior kita, beberapa kali beliau sempat telepon saya dan sempat menyampaikan suatu saat kamu harus menjadi ketua Panatacara. Pada saat itu saya berpikir itu tidak mungkin. Tapi dengan kondisi sekarang dan beliau juga sudah tidak ada, saya rasa saya harus coba. Tentu agak takut juga ya. Di situ banyak senior, mungkin ada yang lebih baik. Apakah saya bisa? Apakah saya bisa diterima? Ya, pemikiran-pemikiran itu tentu ada. Pada saat saya SMP, saya masuk ke PMR. Pada saat saya SMA, saya menjadi ketua OSIS. Pada saat saya kuliah, saya menjadi jajaka di kampus. Dan pada saat saya masuk ke dunia kerja, saya pernah beberapa kali memimpin beberapa orang yang sebelumnya pernah memimpin saya sendiri. Tentu itu challenge, tantangan yang sangat besar. Mereka dulu pernah memimpin saya, mereka usianya lebih dari saya. Tapi pada akhirnya kondisi itu harus saya lalui. Dan saya rasa situasi itu pernah saya jalani, jadi ini bukan sesuatu yang baru untuk saya. Saya mulai masuk ke industri wedding dari tahun 2010 sampai dengan 2016 saya menjadi freelance WO. Dari 2017 awal sampai dengan 2021 saya memulai bisnis wedding organizer ini sendiri. Tentu dengan itu saya memiliki pengalaman yang cukup secara teknis ataupun secara bisnis. Saya memulai semuanya dari bawah dan tumbuh dari waktu ke waktu dan bisa bertahan sampai dengan saat ini. Saya masuk ke Panatacara dari mulai pertama Panatacara itu berdiri, sehingga saya memahami problem-problem yang ada di lapangan, baik di organisasi itu sendiri. Kemudian saya merasa WO saya tuh bisa tumbuh dari waktu ke waktu, dan saya mudah beradaptasi dengan siapapun dan dalam kondisi apapun. Dan saya rasa saya cukup bisa menjadi orang yang diandalkan. Saya ingin seluruh anggota Panatacara menjadi satu tim yang solid. Saya ingin seluruh anggota Panatacara memiliki standar quality yang baik. Saya ingin Panatacara memperkuat bisnis anggotanya. Untuk misi yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat timeline atau schedule agenda Panatacara. Jadi kita harus tahu agenda pasti kita dalam waktu 1 tahun itu apa ya. Sebetulnya beberapa poin itu sudah bisa kita prediksi. Misalnya ulang tahun Panatacara, 17 Agustusan ya, kegiatan Ramadan ya,
dan lain-lain. Nanti tinggal kita matchkan saja dia dengan beberapa divisi kepengurusan yang ada di Panatacara. Misalnya kalau tadi Ramadan berarti divisinya sosial. Kemudian misalnya kalau misalnya humas ulang tahun Panatacara. Ini misal ya. Jadi dengan seperti itu nanti akan merata satu sama lain. Di mana si pengurus itu akan melibatkan anggotanya masing-masing. Dan anggotanya jangan sama ya. Misalnya kalau humas anggota 1 sampai 5. Kemudian kalau divisinya PR misalnya itu nanti dari anggota ke-6 sampai dengan ke-10. Sehingga semuanya terlibat dan nanti setiap tahun saya ingin pengurus itu di rolling. Jadi yang anggota menjadi pengurus, yang pengurus jadi anggota, sehingga nanti lebih merata semuanya ya. Karena saya yakin seluruh anggota Panatacara ini kompeten karena semuanya adalah owner wedding. Kemudian saya ingin Panatacara ini agendanya jangan yang terlalu berat, yang ringan, yang simple ya, tapi menciptakan knowledge, manfaat ya untuk seluruh anggotanya. Misalnya setiap 1 bulan sekali ya, nanti akan diadakan business development, sharing session ya, kemudian study case misalnya. Sehingga satu sama lain itu bisa saling bertukar pikiran ya, sehingga kita punya perbandingan dalam pemikiran menyelesaikan problem-problem yang ada. Nah, di luar timeline yang sudah kita buat sama rata sama rasa tadi ya, itu sebetulnya masih akan ada special event lah ya, agenda-agenda yang mungkin tidak bisa kita duga juga. Biasanya kita sering berkolaborasi juga dengan asosiasi atau organisasi lain. Nah, itu juga sama. Nanti akan kita buat merata ya. Wah, yang pertama ini nanti anggota nomor 1 sampai 10. Yang kedua nanti dari nomor 11 sampai 20 gitu ya. Sehingga nantinya itu tidak akan ada kesenjangan, tidak akan ada saling menyalahkan. Satu sama lain merasakan hal yang sama. Nah, dengan itu kita bisa saling mengerti satu sama lain dan kita bisa menjadi tim yang solid. Panatacara ini, mohon maaf teman-teman, tidak dibayar. Tapi terkadang kita harus meluangkan waktu, pikiran, bahkan materi. Maka dari itu, dasar pemikirannya harus kita samakan, yaitu pengabdian. Tanpa adanya pengabdian, semuanya akan terasa berat, akan terasa sulit. Dengan memiliki dasar pemikiran yang sama, harapannya kita tidak menuntut satu sama lain, tapi kita berkontribusi, kita ikut serta di dalamnya. Sehingga Panatacara ini bisa menjadi suatu organisasi yang memberikan manfaat bagi kita semua. Saya yakin dengan itu Panatacara bisa membawa industri wedding ke arah yang lebih baik.